Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Kembali pada kesempatan ini kita bersua dalam program Kemendak Bicara, sebuah gagasan dari Subag Umum dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengangkat tema Surat Sakti Kementerian Agama Republik Indonesia dalam melawan COVID-19. Dan telah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Misbahuddin MA. Beliau adalah Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Pak Kabid? Alhamdulillah sehat, baik. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Saya lihat di media-media sosial oleh Bimas Islam ini tidak pernah berhenti untuk bergerak mensosialisasikan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Terakhir keluarnya surat edaran Menteri Agama Republik nomor 17 tahun 2021. Di situ ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kira-kira Pak Kabid, apa yang mendasari itu sehingga surat edaran itu keluar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menteri Agama kita ini adalah berupaya untuk menekan perkembangan dan penularan COVID-19 melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga beliau mengeluarkan surat edaran nomor 16 tahun 2021 yang terkait dengan malam takbiran, pelaksanaan salat Idul Adha, serta masalah ibadah kurban. Nah, ini yang menjadi poin daripada surat edaran nomor 16 tahun 2021. Ya. Untuk kemudian nomor 16 itu kemudian ada lagi nomor 17. Apakah wilayah kita Sulawesi Barat itu termasuk juga dalam wilayah PKBM itu? Ya, yang diatur di PS surat edaran nomor 16 itu adalah yang terkait dengan di luar wilayah Jawa dan Bali. Ya, jadi kalau 16 itu berlaku di luar Jawa dan Bali, untuk 2017 rata-rata berlaku untuk di Jawa dan Bali. Kalau kemudian Pak Kabid, kita melihat perkembangan angka COVID-19 di Sulawesi Barat, apakah kira-kira memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan takbir, kemudian melaksanakan salat Idul Adha dan penyembelihan kurban? Ya, jadi dalam surat edaran itu sudah jelaskan bahwa pelaksanaan takbiran itu hanya bisa dilakukan di daerah atau wilayah yang statusnya zona kuning dan zona hijau. Di daerah yang zona merah dan zona oranye itu tidak bisa dilaksanakan takbiran. Adapun pelaksanaan takbiran di zona merah, zona kuning dan zona hijau itu dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan, antara lain bahwa pelaksanaan takbiran di masjid dan musala itu maksimal 10% dari kapasitas masjid atau musala. Dari jumlah kapasitasnya. Nah, kemudian selanjutnya yang boleh ikut takbiran itu usia 18 sampai 59 tahun. Kemudian pada saat pelaksanaan itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Atau kemudian paling lama jam 22 harus diselesaikan. Harus selesai takbiran itu. Berarti semuanya harus mengikuti protokol kesehatan. Harus protokol kesehatan. Hal yang mendasar Pak Kabid ini, karena ini kan Idul Adha, Idul Kurban. Nah, tentu tata cara penyembelihan di masa sebelum pandemi dan pandemi sekarang itu berbeda. Kira-kira bagaimana metode penyembelihan kurban di masa pandemi? Nah, sebelum kita masuk ke penyembelihan kurban, kita masuk dulu ke pelaksanaan Idul Adha. Idul Adha itu boleh dilaksanakan di daerah yang zona kuning dan zona hijau. Tapi di zona merah dan di zona orange itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, pelaksanaan Idul Adha di zona kuning dan zona hijau itu dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu pun
maksimal 30% dari kapasitas masjid dan musala itu bisa kita isi. Nah, kemudian jemaah yang hadir itu usia 18 sampai 59 tahun, tidak dalam kondisi sakit, ya sehingga memungkinkan untuk datang sholat berjamaah. Itu pun harus protokol kesehatan ketat. Kalau tadi Pak Kabid mengatakan bahwa zona kuning dan zona hijau, Ya. kalau dia zona hijau dan zona kuning, apakah tetap harus ada rekomendasi dari tim Covid setempat atau bagaimana? Tetap, jadi meskipun zona kita zona kuning atau zona hijau, tetap harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, atau terutama di tim COVID masing-masing daerah. Iya. Jadi pelaksanaan daripada surat edaran Menteri Agama ini harus semuanya merujuk pada protokol kesehatan. Sebagai harapan Pak Kabid kepada para penyuluh agama kita, mubaligh-mubaligwah, Ya. dan juga kepada para penyuluh agama kita, baik yang ada di desa, di kecamatan, dan di kabupaten, dan di provinsi tentunya. Ya, ya. Ini dan masyarakat juga, apa harapan Pak Kabid kepada mereka supaya kita ini menjadi teladan kepada masyarakat dalam melaksanakan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia ini. Baik, sebelum saya menyampaikan harapan, saya masih ada satu penyampaian terkait dengan pelaksanaan kurban. Ya. Pelaksanaan kurban itu dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bagi yang bisa hadir pada saat pemotongan itu hanya yang bertugas memotong dan mencacah, Ya, beserta dengan orang yang berkurban. Ya. Yang akan menerima daging kurban itu tidak hadir di tempat, menunggu di rumah. menunggu di rumah. Jadi panitia hanya boleh mengantarkan ke rumah-rumah dengan menggunakan masker, sarung tangan, serta protokol kesehatan yang Berarti ketat. panitia sudah punya data bahwa ini masyarakat yang berhak untuk menerima daging itu. Ya betul. Jadi sebelum pemotongan sudah didata masyarakat mana yang akan mendapatkan daging kurban tersebut. Sehingga tidak perlu lagi berbondong-bondong datang, berkerumun. Nah, itu bahaya untuk dapat menjadi penyebab penularan COVID-19. Ini sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kabid kita. Tentu harapan Pak Kabid ini terhadap penyuluh kita kepada masyarakat agar mampu memahami apa yang menjadi surat sakti daripada Kementerian Agama untuk bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, di bagian akhir daripada surat edaran nomor 16 tahun 2021 itu disebutkan bahwa Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama, Kementerian Agama Kabupaten, Kepala KUA, penyuluh, penghulu diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap semua isi daripada surat edaran Menteri Agama tersebut. Nah, di samping itu kita juga diminta untuk mensosialisasikan kepada semua stakeholder, berkoordinasi dengan semua unsur pemerintah, baik provinsi, kabupaten, dan di kecamatan, desa sesuai dengan jenjangnya. Sehingga apa yang menjadi isi daripada surat edaran Menteri Agama ini bisa tersosialisasikan dengan baik dan bisa kita implementasikan serta masyarakat bisa mematuhi dengan baik. Iya. Jadi kita semua terlibat dalam pengawasan itu. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi ini sekaligus sebagai penutup daripada closing statement beliau. Tentu harapan kita adalah kita bersama-sama menjalankan surat edaran ini, lalu kemudian kita menjadi teladan di dalam masyarakat. Saya kira inilah akhir dari acara kita, Kemendak Bicara, dan semoga kita bisa bersuara kembali pada tema dan waktu yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.